wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Fatimah dari kelas 5C PGSD akan membawakan cerita rakyat, yaitu tentang Syekh Maulana Mansyuruddin Cikaduen. Selamat mendengarkan. A few moments later. Menurut sejarah, Syekh Maulana Mansyuruddin adalah keturunan Kesultanan Banten. Beliau dikenal dengan nama Sultan Haji. Beliau adalah putra Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa. Sekitar tahun 1651 Masehi, Sultan Abdul Fattah berhenti dari Kesultanan Banten dan pemerintahan diserahkan kepada putranya, yaitu Sultan Maulana Mansyuruddin, dan beliau diangkat menjadi Sultan ke-7 di Banten. Kira-kira selama 2 tahun menjabat menjadi Sultan Banten, kemudian berangkat ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga kesultanan untuk sementara diserahkan kepada putranya, Pangeran Adipati Ishak, atau bisa disebut Sultan Abdul Fadli. Pada saat berangkat ke Mekah, Sultan Maulana Mansyuruddin diberi wasiat oleh ayahnya, apabila engkau mau berangkat ke Mekah untuk tidak mampir kemana-mana, dan sesudah itu langsung kembali ke Banten. Di dalam perjalanan pulang kembali ke tanah Banten, Syekh Maulana Mansyuruddin lupa pada wasiat ayahnya, sehingga beliau mampir di Pulau Manjeli di kawasan wilayah Cina dan menetap kurang lebih 2 tahun di sana. Lalu beliau menikah dengan Ratu Jin dan mempunyai 1 putra. Selama Sultan Maulana Mansyuruddin berada di Pulau Manjeli Cina, Sultan Adipati Ishak di Banten dibujuk oleh Belanda sehingga diangkat menjadi sultan resmi di Banten. Tetapi Sultan Agung Abdul Fattah tidak menyetujuinya karena Sultan Maulana Mansyuruddin ini masih hidup dan harus menunggu kepulangannya dari negeri Baghdad. Karena adanya perbedaan pendapat tersebut, sehingga terjadi kekacauan di Kesultanan Banten. Pada suatu ketika, ada seseorang yang baru turun dari kapal dan mengaku-ngaku sebagai Sultan Maulana Mansyuruddin dengan membawa oleh-oleh dari Mekah. Akhirnya, orang-orang dari Kesultanan Banten pun percaya bahwa Sultan Maulana Mansyuruddin telah pulang, termasuk Sultan Adipati Ishak pun percaya. Orang yang mengaku sebagai Sultan Maulana Mansyuruddin ternyata adalah sultan palsu, siasat Belanda untuk membuat kekacauan di tanah Banten. Selama menjabat sebagai sultan palsu dan membawa kekacauan di Banten, akhirnya rakyat Banten membenci sultan dan keluarganya, termasuk ayahandanya sultan, yaitu Sultan Agung Abdul Fattah. Untuk menghentikan kekacauan di seluruh rakyat Banten, Sultan Agung Abdul Fattah dibantu oleh seorang tokoh atau aulia Allah yang bernama Pangeran Buang atau Tubagus Buang. Beliau adalah keturunan dari Sultan Yusuf, yaitu Sultan Banten kedua, dari Keraton Pekalongan Gede Banten, sehingga kekacauan dapat diredakan dan rakyat pun membantu Sultan Agung Abdul Fattah dan Pangeran Buang, sehingga terjadi pertempuran antara Sultan Maulana Mansyuruddin palsu dan Sultan Agung Abdul Fattah. Sehingga terjadi pertempuran antara Sultan Maulana Mansyuruddin palsu dengan Sultan Abdul Fattah dan Pangeran Buang yang dibantu oleh rakyat Banten. Tetapi dalam pertempuran itu Sultan Agung Abdul Fattah dan Pangeran Buang kalah sehingga dibuang ke daerah Tirtayasa. Dari kejadian itu, maka rakyat Banten memberi gelar kepada Sultan Agung Abdul Fattah dengan sebutan Sultan Agung Tirtayasa. Peristiwa adanya pertempuran dan dibuangnya Sultan Agung Abdul Fattah ke Tirtayasa akhirnya sampai ke telinga Sultan Maulana Mansyuruddin di Pulau Manjeli Cina, sehingga beliau teringat akan wasiat ayahanda. Lalu beliau pun memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang ke tanah Banten, beliau pergi ke Mekah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitullah karena telah melanggar wasiat dari ayahnya. Setelah sekian lama memohon ampunan, akhirnya semua perasaan bersalah dan semua permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai beliau mendapatkan gelar kewalian dan mempunyai gelar Syekh di Baitullah. Setelah itu, beliau berdoa meminta petunjuk kepada Allah untuk dapat pulang ke tanah Banten. Akhirnya beliau mendapatkan petunjuk dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyelam di sumur Jam-Jam, kemudian muncul suatu mata air yang terdapat batu besar di tengahnya. Lalu oleh beliau, batu tersebut ditulis dengan menggunakan telunjuknya, yang tepatnya di daerah Cibulakan, Cimanuk, Pandeglang, Banten. Di
sehingga oleh masyarakat sekitar dikeramatkan dan dikenal dengan nama Keramat Batu Quran. Setibanya di Kesultanan Banten dan membereskan semua kekacauan di sana dan memohon ampunan kepada ayahanda Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa, sehingga akhirnya Sultan Maulana Mansyuruddin kembali memimpin Kesultanan Banten. Selain menjadi seorang sultan, beliau pun mensiarkan Islam di daerah Banten dan sekitarnya. Dalam perjalanan menyiarkan Islam, beliau sampai ke daerah Cikoromoy lalu menikah dengan Nyai Sarinten atau Nyimas Ratu Sarinten. Dalam pernikahannya, beliau mempunyai putra yang bernama Muhammad Abdul Soleh yang memiliki julukan Kiai Abu Soleh. Saat ini, makam Nyimas Ratu Sarinten berada di Pasarean Cikarayu, Cimanuk. Setelah itu, Syekh Maulana Mansur pindah ke daerah Cikaduon, Pandeglang dengan membawa kodam Ki Jemah. Lalu beliau menikah kembali dengan Nyai Mas Ratu Jamilah yang berasal dari Caringin, Labuan. Pada suatu hari, Syekh Maulana Mansyuruddin menyebarkan syariah agama Islam di daerah selatan ke pesisir laut. Di dalam perjalanannya di tengah hutan Pakuwon Mantiung, Sultan Maulana Mansyuruddin beristirahat di bawah pohon waru sambil bersandar bersama kodamnya yaitu Ki Jemah. Tiba-tiba pohon tersebut menjongkok seperti seorang manusia yang menghormati, maka sampai saat ini pohon waru itu tidak ada yang lurus. Ketika Syekh sedang beristirahat di bawah pohon waru, beliau mendengar suara harimau yang berada di pinggir laut. Ketika Syekh menghampiri, ternyata kaki harimau tersebut terjepit kima. Setelah itu, harimau melihat Syekh Maulana Mansyuruddin yang berada di depannya. Lalu, melihat ada manusia di depannya, harimau tersebut pasrah bahwa ajalnya telah dekat. Dalam perasaan putus asa, harimau itu mengaum kepada Syekh Maulana Mansyuruddin. Maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba Syekh Maulana Mansyuruddin dapat mengerti bahasa binatang. Karena beliau adalah seorang manusia pilihan Allah dan seorang aulia dan wali Allah. Maka atas izin Allah pulalah dan melalui karomahnya beliau, kima yang menjepit kaki harimau dapat dilepaskan. Setelah itu, harimau tersebut dibaiat oleh beliau. Lalu beliau pun berbicara, "Saya sudah menolong kamu. Saya meminta kamu dan anak buah kamu berjanji untuk tidak mengganggu anak cucu dan semua keturunan saya." Yang ternyata harimau itu adalah seorang raja atau siluman harimau dari semua Pakuan yang keenam. Setelah sekian lama menyiarkan agama Islam ke berbagai daerah di Banten dan sekitarnya, lalu Syekh Maulana Mansyuruddin dan kadamnya Ki Jemah pulang ke Cikaduon. Akhirnya Syekh Maulana Mansyuruddin meninggal dunia pada tahun 1672 Masehi dan dimakamkan di Cikaduon, Pandeglang, Banten. Hingga kini makam beliau sering diziarahi oleh masyarakat dan dikeramatkan. Baik, mungkin itu saja cerita rakyat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.